Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama di sini dalam rangka mensyukuri nikmat sehat, nikmat umur, ya, nikmat hidup dan kehidupan, nikmat yang kita reguk setiap saat tiada terputus. Alhamdulillah kita saat ini sudah hampir sama-sama mencapai 70 kurang lebih. Ya, ada yang udah. Saya belum. Saya sedikit lagi akan masuk ke sana. Ada yang sudah masuk ke sana. Tapi itu patut disyukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita dapat terus mensyukuri nikmat Allah ini, dan sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Ya. Katanya andaikan lautan kau jadikan tinta dan ranting-ranting di muka bumi ini kau jadikan pena untuk menuliskan nikmat dan karunia Allah, maka lautan itu pun akan kering dan ranting-ranting di muka bumi itu akan habis seluruhnya sebelum kita mampu menuliskan nikmat Allah. Ya. Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jelas di situ dikatakan, coba andaikan lautan kau jadikan tinta dan ranting-ranting di muka bumi ini kau jadikan pena untuk menuliskan nikmat dan karunia Allah, maka lautan itu pun akan kering dan ranting-ranting di muka bumi ini akan habis seluruhnya sebelum kita mampu menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Itu sangat familiar sekali lah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan berulang kali dalam surat Ar-Rahman, ya, berulang kali dibacakan itu. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hartakah, tahtakah, pangkatkah, jabatankah, kedudukankah, nikmat sehatkah? Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Namun kita tidak menyadari, kita tidak pernah menyadari bahwa di antara kita itu ada yang tidak pandai mensyukuri nikmat, ya. Ada yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Sebagaimana Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia itu sangat tidak bersyukur. Itu hanya diingatkan dalam Al-Quran, diingatkan manusia itu sangat tidak bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka janji Allah kita akan menambah nikmat itu. Kalau kita mensyukuri nikmat, akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur terhadap nikmat, maka tunggu azab yang paling pedih. Jadi kita jangan menunggu azab. Jadi kita harus selalu mensyukuri
segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua agar kita selalu bersyukur, selalu mensyukuri segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah kita sekarang rata-rata sudah sampai usia lansia muda atau madya. Sekarang sudah madya. Ya. Kalau usia lansia muda itu antara 60 sampai 69 itu madya. Muda. Nah, 70 sampai 79. Mungkin kita ada di antara itu ya. Antara 70 sampai 79 atau belum mencapai 70 ada. Ya, itu lansia madya. Nanti di atas 80 baru lansia tua. Yang ngarang siapa tuh? Ya. Kita mundurin lagi. Ya. Jadi sehat itu adalah investasi. Sehat itu adalah investasi. Ya. Kesehatan kita saat ini adalah investasi yang telah kita tabung ketika kita masih muda. Kalau dulu suka olahraga, dulu suka mengatur pola makan, nah investasi itu baru sekarang bisa diketahui bahwa dengan kesehatan, ya, mari kita bersyukur. Amin. Kita harus syukuri yang sudah. Kesehatan kita saat ini adalah investasi yang telah kita tabung ketika masih muda, ya, dengan olahraga, mengatur pola makan dan sebagainya. Jadi investasi kesehatan yang kita tanam saat ini dengan dapat menatap masa depan dengan optimis dan bahagia lahir batin, sehat bugar dan tetap menawan. Nah, kaitannya dengan kesehatan, ya, agama dengan kesehatan. Jadi agama itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan diatur dalam agama, ya. Mulai dari makan, bekerja, rekreasi, ya, dan sebagainya kita diatur dalam agama. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya. Aspek kesehatan sangat penting dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Bagaimana kesehatan jasmani dan aktivitas kehidupan? Kesehatan jasmani merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung ritual keagamaan seperti sholat, puasa, ibadah, ke gereja. Kalau orang Nasrani itu semuanya perlu kesehatan. Jadi kesehatan jasmani merupakan bekal untuk meraih berbagai pahala ibadah. Jadi kalau kita tidak sehat, pasti kita tidak banyak mengumpulkan piala ibadah, pahala ibadah, karena kita tidak sehat. Oleh karena itu, sehat itu harus betul-betul kita syukuri. Oleh karena itu saya ingin mengatakan sehat merupakan anugerah, ya, merupakan anugerah yang besar, ya. Apabila sehat itu, apabila seluruh komponen kepribadian fisik, psikis, spiritual, sosial itu bisa berfungsi dengan baik, ya. Sehat adalah anugerah terbaik dari Sang Pencipta kepada manusia. Sehat merupakan karunia yang paling besar di dalam perjalanan hidup kita. Jadi oleh karena itu sehat harus betul-betul kita jaga dan harus betul-betul kita syukuri. Ya, jadi sehat itu adalah nikmat yang sangat berharga. Ya. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Tidak ada sesuatu yang paling berharga selain kesehatan yang harus kita syukuri, ya. Rasulullah SAW bersabda, ada
dua nikmat yang karenanya banyak manusia yang tertipu, ya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya. Jadi kesehatan dan waktu luang itu betul-betul harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena masalahnya kita sehat, tetapi waktunya tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi waktu luang itu juga penting. Jadi waktu luang tapi kita tidak sehat. Ya. Jadi waktu luang dan sehat itu perlu betul-betul disyukuri. Ya. Kesehatan jasmani merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung ritual keagamaan seperti ibadah haji, ibadah ke gereja misalnya, pura, ke vihara, kelenteng dan sebagainya. Itu pun perlu kesehatan yang prima. Jadi kalau kita tidak sehat, maka akan terkendala ibadah. Ya, saya kira kita semua sudah merasakan kalau misalnya terganggu salah satu organ tubuh kita, kadang-kadang untuk ruku saja udah susah, setengah mati. Ya, untuk sujud itu ada yang masih bisa sujud dengan baik. Alhamdulillah, apalagi ya masih bisa ruku sujud dengan baik. Ya, nah itu yang perlu disyukuri. Ya, jadi jika tubuh kita tidak sehat, tidak mungkin dapat bertindak dan memberi perhatian yang benar, yang baik dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Ya. Keimanan dan kesehatan, Rasulullah SAW bersabda, mintalah kalian kepada Allah keimanan dan kesehatan, karena tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang lebih baik atau yang melebihi dari nikmat sehat dan iman. Oleh karena itu kita diberikan nikmat iman, kita diberikan nikmat sehat, harus betul-betul disyukuri. Ya, mohon, ya sering harusnya bermohon kepada Allah agar dianugerahi keimanan dan kesehatan. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra ala afiyah. Jadi kita harus betul-betul meminta kepada Allah agar dianugerahi keimanan, ya, kesehatan. Nah, kalau kita lihat keimanan itu pada diri manusia itu berfluktuasi, ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di sini, agar kita tidak jatuh sampai ke bawah. Karena kalau pengaruh setan itu lebih banyak, itu pasti banyak menantang segala perintah Allah. Ya, kalau itu dukungan atau dorongan malaikat, ya, kita pasti akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita harus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ya, keimanan dan ketakwaan kita. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, ya, derajat orang yang beriman dan juga berilmu pengetahuan, ya, iman dan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah sangat menghargai, sangat meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ya. Sehat adalah suatu hal yang sangat mahal, ya. Dan kita harus betul-betul mensyukuri nikmat itu. Dengan kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas dengan baik tanpa kendala, ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kalau kita beriman dan bertakwa, akan meraih derajat yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya kira banyak yang sudah memahami ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena
materi, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tapi di sisi Allah yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, itu yang harus kita perhatikan, sama-sama perhatikan ya. Nah, imtak dan sehat itu pangkal bahagia. Kenapa pangkal bahagia? Karena orang yang punya ketakwaan itu akan diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan. Kalau kita takwa kepada Allah, maka pasti akan diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar bagi dirinya. Jadi itulah yang kuncinya adalah bertakwa. Orang yang bertakwa juga akan diberikan kemudahan di dalam segala urusan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia memberikan kemudahan baginya dalam segala urusan. Ya, itu harus diperhatikan janji Allah ya. Nah, hakikat sehat dalam perspektif agama ya, apabila seluruh komponen kepribadian yang terdiri dari fisik, psikis, ya, spiritual, sosial ya, dalam keadaan kondisi normal dan berfungsi dengan baik ya. Alhamdulillah kita semua, saya kira semua berfungsi dengan baik ya, yang patut, yang harus kita syukuri. Jadi sehat itu cakupannya luas sekali ya. Jadi sehat itu cakupannya sangat luas, keadaan jasmani dan rohani yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan cacat saja. Jadi itu yang dimaknai dengan sehat ya. Nikmat sehat dan waktu senggang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu yang harus kita syukuri. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang ya. Banyak orang yang bekerja keras, menumpukan harta, tapi lupa akan kesehatan, akhirnya jatuh sakit ya. Banyak orang yang bekerja keras, membanting tulang ya, menumpukan harta yang banyak tapi mengabaikan kesehatan. Jadi kemudian dikeluarkan semua hartanya untuk mencari kesembuhan ya. Akhirnya dikeluarkan kembali harta kita untuk mencari kesembuhan. Namun seringkali kesembuhan tidak kunjung tiba, akhirnya wafat tanpa menyiapkan bekal untuk akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dalam waktu terakhir ini kita bisa menumpukan pahala yang berlipat ganda ya. Terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, saya sudah uraikan sebelumnya, namun ia tidak punya waktu luang untuk akhirat karena sibuk dengan urusan dunia. Nah, itu banyak di antara kita. Oleh karena itu kita harus balance, harus seimbang antara dunia akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabdil fasada fil ardh. Carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat, karena itu yang utama. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan kau lupakan juga masalah dunia, karena ada korelasi yang positif antara dunia dan akhirat ya. Jadi di dalam Al-Qasas ayat 77 dikatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ya. Dan
walatan sanasi bakal menurunnya, ya. Tidak boleh melupakan juga masalah dunia, ya. Oleh karena itu kita harus balance dan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Iman, ya, nikmat iman dan sehat itu yang harus disyukuri. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa selalu mensyukuri nikmat. Ini ayat yang selalu dibaca. Allahumma aujibni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita mensyukuri atas segala nikmat karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini doa ini harus banyak dibaca. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbi aujidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Syukur atas segala nikmat, ya. Syukur adalah sumber kekayaan. Yakin kalau kita ingin kaya, bersyukur, ya. Syukur adalah sumber ketentraman hidup. Kalau kita ingin tentram dalam hidup, maka bersyukurlah. Syukur adalah sumber kebahagiaan hidup. Kalau kita ingin bahagia, maka selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki akan terwujud, ya, kalau kita dapat mensyukuri segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, baik itu yang sifatnya materi maupun non materi. Jadi yang mudah diukur yang materi. Oleh karena itu banyak yang bersyukur kalau faktor materi, padahal non materi itu begitu banyak. Ya, nikmat sehat itu non materi yang harus kita syukuri. Nikmat bergeraknya seluruh organ tubuh saat ini itu harus disyukuri. Yang ini seringkali orang lupa untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat non materi yang sebetulnya kita bisa menerimanya begitu banyak, ya. Syukur itu bisa anti cemas, syukur bisa anti stres, dengan syukur juga anti depresi. Bersyukur tentu saja akan membebaskan diri dari berbagai belenggu kesehatan, kecemasan, stres dan depresi. Bersyukur akan memompa semangat untuk memperdayakan potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur menyuburkan kenikmatan, keimanan dan ketakwaan dengan penuh ikhlas terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, ya, bagaimana kiat kita agar bersyukur, ya. Bagaimana agar kiat kita agar bersyukur? Yang pertama, kita berupaya mengenali setiap nikmat, ya. Kita harus betul-betul mengenali setiap nikmat yang hadir pada diri kita, baik itu nikmat yang sifatnya materi maupun nikmat yang sifatnya non materi, ya. Kenali zat pemberi nikmat itu dengan ilmu, ya. Kenali zat pemberi nikmat itu dengan ilmu. Oleh karena itu saya sering mengatakan pentingnya menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, ya. Bahkan dalam satu hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin kebahagiaan di dunia, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, maka engkau carilah ilmunya. Man aradal akhirat, kalau engkau ingin akhirat, cari juga ilmunya.
Man aradahuma, kalau engkau menginginkan dua-duanya, maka engkau juga harus mencari ilmunya. Oleh karena itu ilmu itu sangat penting. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Ya. Yakin bahwa semua nikmat datang dari Allah. Jangan sampai misalnya nikmat itu dianggap datang dari pimpinan, dianggap datang dari atasan, padahal semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka mata, telinga, dan hati untuk melihat, mendengar, dan merasakan semua kenikmatan itu. Dan ya, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kamu bersyukur. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan karena memang waktu juga. Saya kira kalau sehat jasmani dan rohani cukup panjang, tapi saya kira cukupkan ini aja ya. Jadi oke, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa atini sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbi awjidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ihtim lana bil Islam, ihtim lana bil khair, wa ihtim lana bis sa'adah, wahtim lana bi husnil khatimah, wahtim lana bi husnil khatimah, wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, kami bersimpuh di bentuk keagungan-Mu, bergetar berserah diri kepadamu, bersyukur atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat yang berupa hidup dan kehidupan, nikmat yang kami reguk setiap saat tiada terputus. Ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah, yang tiada mempunyai kemampuan untuk menyatakan rasa syukur kepadamu, kecuali dengan rangkuman niat serta usaha yang bulat untuk senantiasa mengabdi kepadamu ya Rabb, untuk senantiasa berbakti kepadamu ya Rabb, untuk senantiasa menaikkan segala titah dan perintah-Mu. Oleh karena itu kuatkan iman kami ya Rabb, agar kami mampu mensyukuri segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau saksikan detik ini kami bersama sedang menghadiri acara tausiah dan tasyakuran atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam usia mencapai 70 tahun ini. Ridhoilah segala niat ya kami dan bimbinglah kami agar kami mampu melaksanakannya dengan lebih baik. Ya Rabbana, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, bimbinglah kami ke jalan yang benar, nampakkanlah apa-apa yang salah dan yang benar itu betul-betul nampak pada penglihatan kami,
dan berikan kepada kami kemampuan untuk menilai rasa syukur, untuk menilai segala apa yang kami lakukan. Ya Allah, penggetar hati, penyejuk jiwa, lembutkan hati kami ya Rabb, indahkan pribadi kami, anugerahkanlah kepada kami pribadi yang rendah hati, hati yang tidak pernah membenci, tutur kata yang tidak pernah saling menyakiti, kasih sayang yang tulus terhadap sesama. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila ada di antara kami, di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, ya Rabb, sembuhkanlah dari penyakit itu, karena hanya Engkau-lah yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Sembuhkanlah dan angkatlah penyakit saudara-saudara kami, karuniakanlah kesehatan yang sempurna, berilah kekuatan dan kesabaran untuk keluarga kami yang sedang ditimpa ujian maupun musibah. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampuni kami seburuk apapun akhlak kami selama ini. Hapuskanlah sekelam apapun hari-hari yang telah kami jalani. Ampuni segala dosa dan kehilapan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami masih dalam buayanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.